Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Fasalistiani, biasa dipanggil Mega. Saya mahasiswa UNY semester 3 memasuki semester 4, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya mau membahas sesuatu yang sebenarnya sedikit lari dari jurusan saya, namun hal ini tuh sangat amat relate dengan kehidupan kita di sehari-hari. Bahkan kita menyatu dengan hal ini di kehidupan kita sehari-hari, yaitu Internet of Things. Nah, sebelum ke situ nih, apa sih yang dimaksud dengan internet? Menurut Harjono, tahun 2009, internet memiliki arti yaitu kumpulan dari beberapa komputer, bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, supaya komputer-komputer ini dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya, maka diperlukan suatu media agar komputer ini saling terhubung. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, bahkan bisa menggunakan satelit atau menggunakan sambungan telepon. Nah, sekarang kita memasuki ke definisi Internet of Things nih, atau disingkat menjadi IoT. Apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things? Internet of Things ini sebenarnya konsepnya sederhana, di mana kita memasukkan aspek di kehidupan sehari-hari ke dalam internet. Atau mengutip dari jagoanhosting.com, Internet of Things is taking all day-to-day physical objects across the world and connecting to the internet. The idea of Internet of Things ini sebenarnya cukup simpel sih. Jadi Internet of Things, internet merupakan internet itu sendiri, sedangkan things merupakan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita koneksikan dengan internet atau kita masukkan ke dalam internet berupa data. Nah, kalau kita coba bahasa Indonesia ini, Internet of Things adalah internet untuk segalanya atau segalanya internet. Sebenarnya kita bisa lihat sih makna dari kata ini tuh apa. Kita bisa lihat nih di kehidupan kita sehari-hari bahwa kita sekarang udah bergantung dengan internet, bahwa segala sesuatu membutuhkan internet. Kayak contohnya nih, kita nggak perlu lagi tuh kita ke pasar untuk membeli baju atau untuk membeli sepatu. Kita dapat melakukannya hanya stay di sini, terus menggunakan handphone kita dengan koneksi internet, lalu kita bisa berbelanja melalui media online. Nah, bahkan kita juga bisa memesan barang shipping dari luar negeri gitu. Hal ini tuh menunjukkan sekali bahwa dengan internet ini yang kita koneksikan atau kita emerge dengan hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini menjadi suatu kemudahan buat kita semua. Oke, ini beberapa manfaat yang dapat kita gain dari adanya Internet of Things. Sebenarnya there are so many sih, nggak hanya ini, tapi I think it's enough untuk menjelaskan uh, manfaat dari Internet of Things ini. Yang pertama adalah koneksivitas. Ini nggak bisa kita pungkiri banget sih, dengan adanya internet dalam hal kehidupan kita sehari-hari ini. Kita tuh sangat dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan kita gitu, kayak saudara kita, mungkin teman kita, terus mungkin partner kerja atau teman kuliah. Bahkan ini tuh sangat membantu kita dalam situasi pandemi seperti ini. Itu kita sangat diuntungkan gitu dengan adanya Internet of Things, karena uh, situasi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, untuk mengurangi interaksi dengan orang lain in real life ini sangat tercover dengan adanya aplikasi-aplikasi atau web-web yang membantu kita untuk stay connect atau keep in touch dengan rekan-rekan kita. Contohnya nih kayak Google Meet, terus kemudian WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah akses yang mudah. Ini sangat terlihat sekali seperti apa yang aku bilang barusan tentang berbelanja online. Kita nggak harus pergi ke sana gitu untuk berbelanja online. Just need your device and your internet connection and you can get what you want gitu. Of course with money. Terus kemudian selain itu
kita sebagai pelajar nih, kita juga sangat dimudahkan kayak mencari sumber-sumber. Mungkin kita harus pergi ke perpustakaan gitu untuk mencari sumber-sumber referensi, tapi sekarang kita bisa mencari di internet, atau kita dapat membuka perpustakaan online, tapi tentu saja harus pandai-pandai memilih sumber mana yang kredibel. Terus, oke, yang terakhir, efektif dan efficient. Mungkin yang dapat aku contohin adalah smartphone sih. Dengan benda sekecil itu, we can do so many things. Mungkin dulu kita harus bawa banyak hal gitu. Kayak misalnya kita mau catat, kita bawa buku, kita pakai jam tangan untuk lihat jam, terus kita harus membawa buku banyak untuk menyimpan referensi-referensi, tapi kita hanya perlu membawa satu benda itu, dan we can do all of that things with our phones gitu. Kayak dulu kita harus menggunakan USB untuk menyimpan file-file, tapi kita juga bisa melakukan itu di internet gitu, di Google Drive dan lain sebagainya, yang itu juga kita bisa akses melalui handphone kita. Jadi hal ini cukup efisien gitu. Yang tadinya kita kemana-mana harus mempersiapkan banyak hal, dan untuk keperluan tertentu kita membawa banyak hal, kita hanya perlu membawa benda kecil tersebut, dan we have so many things in there gitu. Oke, what I want to say about that adalah dengan teknologi dan informasi yang berkembang sangat-sangat pesat, hal ini juga menuntut kita untuk meningkatkan beberapa skill seperti literasi dan kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Nah, literasi ini sangat penting banget teman-teman, karena sayang banget nih kalau misalnya teknologi semaju ini, tapi kita tidak mempunyai kemampuan memilih hal-hal dalam internet atau dalam dunia maya, yang nantinya tuh takutnya itu akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak kita inginkan, seperti cybercrime, terus kita kena penipuan dan lain sebagainya, hoax dan lain sebagainya. Jadi dibarengi dengan berkembangnya teknologi, kita juga harus meningkatkan skill literasi kita. Oke, thank you for today. Mungkin itu hanya sedikit dan simple sekali bahasannya. Ada salah kata, mohon dimaafkan, dan thank you for listening, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.